Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Kirana dengan NIM 1904010010145 kelas X4F. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum ekonomi. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu mengenai HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. HAKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright, di mana hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hak kekayaan industri atau industrial property right, di mana hak kekayaan industri yang mencakupi paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Fungsi dan pentingnya HAKI. Pertanyaan yang sering didengar, mengapa kita perlu mendaftarkan karya kita ke HAKI? Tentu ada banyak keuntungan ketika Anda dapat mematenkan karya Anda, diantaranya sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke HAKI, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta Anda tanpa takut menyalahi hukum. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI, pendaftaran hak cipta ke HAKI juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan HAKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal HAKI. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan HAKI tanpa izin Anda. Semua karya yang sudah terdaftar dalam HAKI-nya memiliki simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini bisa Anda lihat dengan mudah di dekat nama produk yang ada di pasaran. Apa saja simbol-simbol tersebut? Yang pertama yaitu TM atau trademark, di mana jika Anda melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa HAKI ataupun proses pengajuan kepemilikan. Selanjutnya SM atau Service Mark, di mana simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan HAKI yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, seperti beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Selanjutnya R atau Registered Mark. Jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar HAKI-nya. Dan yang terakhir yaitu C atau copyright, di mana simbol terakhir ini menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasa disebut copyright. Jadi, siapapun yang ingin melakukan mempublikasikan terhadap karya ini harus mencantumkan nama pemilik hak cipta. Cara mendaftarkan hak cipta.
Alternatif cara mendaftarkan hak cipta, mendaftar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan. Atau mendaftar secara online melalui laman yang ada di bawah ini. Selanjutnya, langkah-langkah mengurus hak cipta secara online. Yang pertama, masuk ke situs yang tertera, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password, login menggunakan username yang telah diberikan, mengunggah dokumen persyaratan seperti surat permohonan pemindahan hak, surat perjanjian, bukti pengalihan hak, fotokopi surat pencatatan cipta, KTP, surat kuasa, akta perusahaan, ataupun dokumen lainnya. Selanjutnya, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta dan menunggu proses pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi mengunggah dokumen persyaratan. Profil seperti dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan singkat saya mengenai HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Semoga membantu viewers untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai HAKI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.